Sudah ada? Silakan yang pertama, kemudian yang kedua Bapak yang berbaju kuning. Baik, dengan Mas siapa dan dari mana? Halo, halo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan dari Pustaka Rumah Aloy. Saya tadi melihat pemaparan dari Prof. Hairil tentang potensi bahasa dan sastra lisan Kalimantan Barat untuk ekonomi kreatif. Saya tertarik dengan sastra lisannya yang diubah menjadi ekonomi kreatif. Ada banyak hal sekali dari asal-usul yang menjadi tempat wisata dan lain sebagainya. Pada akhirnya muncul di dekat-dekat kita sekarang. Dan saya seorang guru bahasa Indonesia. Lalu ada sebuah materi di bahasa Indonesia itu tentang adaptasi cerita rakyat menjadi cerpen. Nah, itu saya lakukan kepada siswa yang pada akhirnya menghasilkan sebuah karya dalam bentuk cerpen ini. Tapi hasil adaptasi dari cerita rakyat Kalimantan Barat. Kalau Bapak Ibu tahu ada cerita Batu Menangis, saya terbitkan menjadi Cantik Itu Luka. Jadi sebuah buku yang diadaptasi menjadi cerpen. Pertanyaannya, apakah hasil adaptasi ini dari cerita rakyat ini menjadi cerpen tetap dianggap sebagai sastra lisan atau memang pada akhirnya disebut cerpen karena memang genrenya sudah berubah seperti halnya yang disampaikan tadi. Itu, terima kasih atas mungkin jawabannya nanti. Baik, terima kasih. Langsung ditanggapi Profesor. Iya, itu sastra tulis ya, karena sudah alih wahana ya, sudah berubah dari lisan ke tulis. Tapi yang paling penting bukan persoalan itu ya, bukan soal namanya, tapi saya kira soal kreativitasnya itu bagus sekali. Jadi sastra lisannya menginspirasi lahirnya sastra tulis, dan itu banyak ya, banyak sekali. Dan itu saya kira patut didorong terus agar anak-anak muda itu bisa terus berkarya ya. Saya lupa tadi ya, ada satu contoh yang saya lupa sampaikan. Itu abad 16 ada satu karya Federico Petrarca atau Federico Petrarch ya. Di Itali dia mengarang bukan mengarang tapi dia menerbitkan satu kumpulan. Itu puisi-puisi cintanya kepada Laura ya, seorang gadis 14 tahun, tapi waktu itu dia sudah menjadi istri orang ya, 14 tahun ya. Betapa cantiknya lalu diceritakan di situ. Nah, sekarang orang-orang itu pergi ke Avignon, ada satu tempat yang ketika itu Petrarca menuliskan puisi-puisi cintanya itu kepada Laura itu. Ini orang situ. Orang berdiri juga di taman-taman ketika di tempat-tempat ketika si Petrarca itu dulu menyaksikan Laura berjalan pagi-pagi di taman itu. Nah, yang begitu itu juga dijual ya menjadi destinasi wisata. Nah, jadi saya ingin pesan juga kepada saudara Gunawan kan, kepada penyair-penyair di sini segala macam itu, kita punya penyair ya, kita punya sastrawan, tapi tidak ada satu peninggalan pun yang kemudian dapat kita lihat. Ya. Coba kalau Anda pergi ke Jerman ya, atau pergi ke tempat-tempat tertentu, di Jerman itu di taman kotanya ada misalnya ada satu kaca besar gitu, lalu di dalamnya itu ada meja, ada pen, ada apa tempat sebagai bukti bahwa alat-alat itu digunakan untuk memproduksi karya besar di masa lalu ya, ada tempat-tempat ya di Eropa pada umumnya seperti itu. Nah, saya kira taman-taman kota kita perlu juga menampilkan barangkali lah diusulkan kepada Pak Wali Kota dari tempat-tempat yang agak besar ya, agar anak-anak cucu kita tahu bahwa di kota ini pernah ada misalnya lahir seorang pengarang kapal terbang 9 misalnya ya, menceritakan perjuangan Rakyat Kalbar kepada Belanda ya, atau pernah lahir apa sajalah di kita di sini. Ya, kan kalau Tugu Digulis itu kan ya juga menyimpulkan ya, walaupun banyak orang tidak tahu Digulis itu apa, bahkan ada dosen juga tidak tahu Digulis itu kan Bovendigul ya, tanah merah di Papua, tempat dibuangnya para pahlawan kita 9 orang, makanya Tugu itu 9 ya. Nah, Digul itu Bovendigul, tapi banyak orang nggak tahu ya. Digul gitu aja. Padahal itu Bovendigul ya, tempat. Nah, ini saya kira harus ada tempat-tempat untuk mengingatkan kepada generasi muda, ada orang-orang yang seperti itu. Kemudian ada juga karya-karya besar yang lahir ya. Lalu barangkali di keraton itu pernah ada
ada apa namanya di Sambas banyak ya karya-karya yang lahir juga sebenarnya ya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerah yang mau tidak menyiapkan itu supaya tetap dikenang gitu ya, tetap dikenang. Saya kira itu ya, makasih. Baik Profesor, demikian tadi sudah ya Bang Gunawan sudah terjawab tadi apa yang ditanyakan kepada Profesor. Jangankan orang di luar Profesor, saya juga nggak tahu di Gulis itu awalnya apa, setelah Profesor sampaikan baru saya tahu. Baik Profesor, saya mau menambahkan dari apa yang disampaikan dari Bang Gunawan tadi. Kira-kira untuk kita di Kalimantan Barat ini potensinya untuk dibuat seperti yang Profesor bilang tadi di luar negeri, gimana potensinya? Ya, potensinya banyak, ada kemauan nggak itu aja persoalannya kan. Potensinya banyak sekali ya. Kalau dari sisi kalau kita ingin membuat peninggalan sesuatu ya yang bisa dilihat anak-anak kita itu banyak ya. Lalu karya-karya sastra lisan tadi itu kalau mau ditransformasi menjadi seni pertunjukan atau performing art ya. Itu banyak, kan sudah saya contohkan tadi ya. Ada bejandi, ada bedindong, ada engkana, ada ensangan, ada macam-macam lah ya. Belum lagi cerita-cerita lain ya. Saya kira itu, nah tinggal persoalannya kan, mohon maaf saya seringkali mengkritisi misalnya peringatan Hari Kota Pontianak yang hari-hari ini sedang kita rayakan. Nah, di Dinas Pendidikan juga sedang di Kabid Kebudayaannya juga sedang menyiapkan festival budaya, tapi dia enggak mau bulan ini, maunya bulan depan misalnya. Nah, kenapa enggak bisa jadi satu gitu? Diagendakan sehingga bisa, kalau ini kan mohon maaf bahasa kasarnya icirit-icirit gitu ya, ikit sana, ikin sini, tapi kan enggak jadi apa-apa gitu. Kenapa sih enggak dijadikan satu dana itu, lalu kemudian dibikin satu program besar, kemudian diagendakan, sehingga betul-betul mewarnai. Nah pada saat itu barangkali bulan budaya Kalimantan Barat, ada kampung capingnya ini, ada anunya ini, ada ininya, semua. Ketika orang datang mau ke Kalbar ini ya pada bulan itu. Sehingga dia bisa melihat ya hal-hal yang berbau budaya Kalimantan Barat itu. Jadi potensi lagi ya dokter ya untuk pariwisata ya tentu saja. Sangat. Baik, selanjutnya silakan penanya kedua dari Bapak yang berbaju kuning. Kami persilakan untuk dapat diberikan mic-nya atau disampaikan mic-nya kepada Bapak yang baju kuning yang berada di sebelah sini bagian depan. Silakan Pak disebutkan nama dan dari mananya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Kamal, biasa dipanggil Bang Daeng. Saya penggiat wisata di Ekowisata Teluk Berdiri di Sungai Kupah. Jadi begini Pak, gelar bicara optimasi peran bahasa. Bahasa ini banyak sekali, termasuk Indonesia. Indonesia ini banyak suku, satu suku itu satu bahasa saya bilang. Jadi saya mencermati kata yang Bapak yang tadi lagi online juga, dia bilang 1 minggu bisa hilang satu bahasa daerah. Nah, sedangkan bahasa daerah ini kadang-kadang saya orang Bugis Pak. Makanya saya biasa dipanggil Bang Daeng, Bang Daeng, Bang Daeng. Tak tahu saya apa dipanggil Bang Daeng. Panggil orang Bugis lah. Orang Bugis itu sebenarnya banyak lagi bahasanya. Dari Sopeng, Enrekang, Wajo, Bone, macam-macam. Ada lagi literaturnya ini. Sampai yang terkenal tuh dari Sambo lah sekarang, Toraja. Itu udah Bugis paling ujung itu. Nah, Bang Sambo itu. Jadi saya bilang kan, bahasa itu ada macam-macam. Ada bahasa tubuh kita, itu bisa jadi bahasa. Kalau kita tidak perkuatkan bahasa, mungkin kita tidak tahu apa mau orang nih. Nah, sama macam di Sambas. Sambas itu namanya Sambas. 3 suku di situ. Dayak, Melayu, Cina ada semua di situ. Makanya Sam. 3 Bas suku, 3 suku. Tapi kadang-kadang makanya saya mau perlu bertanya. Ada kadang-kadang kita mau memperkuat. Macam mana sih kita memperkuat? Kita ini ada bahasa. Sedangkan kita bahasa kita macam mana kita memperkuat? Satu ada bahasa daerah. Saya paling tidak suka namanya ada orang bentuk komunitas suku tapi larinya ke politik. Bangun komunitas seperti ini. Saya dulu orang KKSS, Kerukunan Keluarga Besar Sulawesi Selatan. Hilang dah KKSS, bangun GI yang baru. Apa fungsinya apa? Larinya ke politik. Bingung saya. Jadi kita ini untuk apa?
Kan gitu bahasanya. Jadi bahasa itu sebenarnya untuk memperkuat. Jadi forum komunikasi keluarga Bugis. Tapi kok pakainya bahasa Melayu. Ayo kita pancing bahasa Bugis. Magi. Ikut magi. Boleh pergi kau. Melayu ke joka-joka. Kan begitu kita menguat ke Bugis supaya bahasa kita ini tidak hilang. Kata orang dalam 1 minggu 1 bahasa yang hilang. Oke, Kan langsung lucu. ke pertanyaannya Bang Daeng, boleh pertanyaannya apa? Jadi gini, macam mana konsep kita untuk menguat bahasa itu Pak? Saya minta konsep apa memperkuat bahasa daerah kami ini di sini. Sedangkan di sini kadang-kadang bahasa daerah itu kayak yang kurang lah gitu dengan anak-anak muda sekarang. Karena kadang-kadang kita ini Melayu Pak, Melayu. Bahasa Indonesia itu semua Melayu. Contoh kayak di Malaysia. Malaysia itu Pak yang menjajah Inggris, maka kuatnya Inggris. Kita menjajah Belanda, tak ada adil yang cerita tentang Belanda. Kan gitu aja. Maka saya bilang sekarang macam mana kita memperkuat anak-anak muda sekarang. Tolong perkuatlah bahasa daerah kita. Kalau memang kau suku Bugis, ayo kuatkan bahasa Bugis. Biar tidak hilang bahasa itu. Oke, itu saja. Cukup sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Daeng, silakan. Profesor sudah cukup panjang. Di dalam keluarga silahkan gunakan bahasa daerah, ya. Di dalam pergaulan, ya gunakan bahasa pergaulannya. Apa bahasa pergaulannya? Kalau di Pontianak ini bahasa Melayu, ya silakan gunakan bahasa Melayu dalam bahasa pergaulan. Lalu bahasa Indonesia kita gunakan dalam acara-acara resmi, ya kan? Mengajar, kemudian dari forum-forum resmi itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Melayu. Asal bahasa Indonesia Melayu, tapi sekarang bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah menjadi satu bahagian saja dari bahasa Indonesia. Ya kalau di Malaysia ya bahasa Melayu itu bahasa nasional. Kalau di kita bahasa nasional kita bahasa Indonesia, Pak. Ya. Bahasa Melayu itu bagian dari bahasa nasional, dari bahasa Indonesia. Jadi enggak sama. Karena kan bahasa Indonesia kita itu sumbangan kosakatanya dari berbagai macam bahasa daerah. Nah gitu. Oleh karena itu kedudukan bahasa Melayu dalam konteks Indonesia itu bahasa daerah. Nah, jadi harus kita bedakan. Jadi kalau Bapak ingin memperkuatkan bahasa Bugis, ya silahkan dalam keluarga, dalam organisasi Bapak boleh, dalam KKSS silahkan. Tapi begitu dia keluar gunakan bahasa pergaulan. Nah, lalu kemudian kalau kita sebagai guru, ya gunakanlah bahasa Indonesia. Nah, beda kalau guru dan ngajar misalnya di Makassar atau guru di Jawa yang mengajarkan kurikulum muatan lokal. Nah, tentu dia harus pakai bahasa daerahnya. Nah, gitu. Saya kira itu, Pak. Makasih. Baik, terima kasih Profesor. Artinya memang kita dituntut untuk mampu menempatkan di mana kita harus menggunakan bahasa tersebut ya Profesor. Baik, lanjut silakan kembali bagi ada yang ingin bertanya, audiens silakan. Ya dari Duta Bahasa ada lagi, kita buka. Ramai ternyata ada 3 di belakang sana. Boleh silakan satu mulai dari yang Mbak yang ini dulu, iya silakan. Perkenalkan saya Maria Aprilin dari Duta Bahasa 2022. Saya ingin bertanya Prof, kira-kira nih tadi saya sangat setuju apa yang dikatakan sama Prof. Tapi kita sebagai anak muda tuh kadang bahasanya sekarang sering wondering gitu. Apa sih langkah yang harus kita lakukan sebagai generasi muda gitu. Langkah-langkah untuk kita bisa memperkuat sastra kita. Dan pertanyaan kedua adalah apakah penggunaan bahasa Inggris yang diartikan sebagai bahasa gaul sekarang itu merupakan hal yang salah. Karena seperti yang kita tahu juga kan Prof, untuk memperkuat potensi kita untuk dapat bersaing secara internasional, otomatis kita harus bisa dong dalam berbahasa yang baik dan benar juga dengan lawan bicara kita. Mungkin sekian, apakah sudah jelas Prof pertanyaannya? Sangat jelas. Oke, terima kasih Prof. Baik, terima kasih silakan Profesor langsung ditanggapi. Ya, saya tidak ingin melihat persoalan anak muda dalam perspektif saya sebagai orang tua. Ya, saya selalu open minded ya, selalu terbuka ya. Jadi dengan anak-anak muda sekali. Kalau saya melihat persoalan saudara itu dari perspektif saya sebagai orang tua, tentu salah. Ya. Makanya banyak orang zaman dulu, zaman Anda, ya. Sekarang dunia udah berubah, ya. Jadi kita harus juga apresiatif, harus menerima kenyataan bahwa ini sudah abad ke-21 bukan abad ke-20 ketika kami lahir, ya. Ya saya lahir di abad 20. Anda sekarang mungkin
ada yang ya mungkin di akhir abad ke-20 sekarang 21. Jadi penggunaan bahasa Inggris segala macam itu saya kira oke, enggak ada masalah. Sejauh tadi dalam konteksnya ya, sesama anak muda bergaul dalam grup WhatsApp-nya dan segala macam, ya silahkan aja, enggak ada masalah. Mungkin itu juga jadi satu alat, cara untuk mengaktifasi kemampuan berbahasa asing saudara. Ya. Enggak apa-apa, silahkan aja. Lalu kemudian ya saya juga kadang-kadang mempelajari ya, walaupun kadang-kadang agak pusing-pusing juga ya, tapi ya kalau itu artinya kan saya menggunakan otak saya kan gitu. Kalau nggak pusing kan berarti saya tidak berpikir. Lalu soal bagaimana kita memperkuat sastra kita, yang pertama tentu membaca mau tidak mau. Kalau sastra dalam pengertian tradisi Barat ya, menulis itu atau bahasa atau tata bahasa ya membaca. Saya makanya kalau di kuliah-kuliah saya itu, saya tidak perlu banyak teori. Saya kasih novel, Anda baca novel, baca. Bergelutlah dengan novel. Karena ternyata pernah juga ada mahasiswa S2 saya, itu nggak pernah baca novel. Bayangin. Ya dia baca cuma ringkasannya aja. Ringkasan itu bukan novel, ya, bukan cerita ya. Ya kalau kita ingin membangun satu dunia yang sangat bebas ya, baca karya sastra. Kalau film itu kan sudah framing sedemikian rupa, tapi kalau kata-kata dalam sastra itu membangkitkan imajinasi yang sungguh luar biasa ya. Makanya dalam tradisi-tradisi Barat itu juga Jepang dan Cina itu membaca itu sangat diutamakan ya, karena itu membangun dunia baru. Itu satu. Yang kedua ya mengapresiasi karya sastra tradisional ya. Nah tradisional itu ya lisan dan segala macam, dan itu bisa bisa di-create baru. Jangan lupa ya, kebudayaan itu jangan kita anggap sebagai semata-mata kata benda, tapi juga kata kerja ya. Jangan kita pandang sebagai nomina, tapi juga sebagai verba gitu ya. Ya sebagai nomina dia peninggalan masa lalu ya. Tapi sebagai verba kebudayaan itu kita buat sekarang ini ya. Kita bikin sekarang ini ya. Kalau kita datang tepat waktu, kita menghormati orang saat ini segala macam, itu artinya kita membangun kebudayaan. Nanti 20 tahun lagi kita akan lihat hasilnya. Tapi kalau hari ini kita diundang nggak datang, kita datang ogah-ogahan, kita mendengarkan orang bicara juga ogah-ogahan, 20 tahun lagi ini pun juga akan terjadi. Jadi kapan kita membangun kebudayaan itu? Jadi pembangunan kebudayaan itu harus dilihat dari dua perspektif. Satu, dia sebagai nomina, sebagai peninggalan masa lalu yang perlu kita jaga, tapi juga kita pandang dia sebagai verba, sebagai satu kata kerja yang kita produksi hari-hari, yang kita buat. Kalau kita tidak pernah tertib membuang sampah atau tidak pernah tertib berlintas di jalan raya, maka 20 tahun, 30 tahun lagi ya itu juga yang akan kita. Jadi jangan bermimpi kita seperti di Jepang atau seperti di Kucing saja yang tertib berlalu lintasnya, kalau hari ini kita tidak melakukan hal itu. Sekian. Gitu ya Prof ya. Baik, Profesor, belum tahu kan bahasa anak-anak sekarang yang keren, ada jujurli sekarang. Nah, Profesor bilang tadi belum tahu jujurli. Ada apa lagi? Yang biasa disebutkan apa lagi? Ada jujurli yang bisa digunakan apa lagi? Membuat kata sifat ya. Iya, itu kata apa sih juga kurang tahu gitu Prof. Baik, lanjut silakan yang kedua. Boleh yang dari sana dulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Lea Chandra, saya berasal dari Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Jadi izin bertanya, Prof, untuk meningkatkan potensi bahasa dan sastra, lisan Kalbar, untuk ekonomi kreatif tentunya dibutuhkan kerjasama ya Prof, dari banyak pihak. Misalnya seperti tenaga IT, konten kreator, ataupun pihak lainnya. Namun sayangnya, pada saat ini masih banyak pihak yang belum menyadari terkait potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, di sini saya ingin bertanya Prof, bagaimana sih caranya agar adanya kesadaran diri pada pihak-pihak tersebut? Terima kasih banyak Prof. Cek ke Pak Edi itu, sahabat saya tuh yang berjenggotan itu, saya panggil dia Edi Jenggot ya. Kenapa itu kenapa tuh kursi itu kosong? Ternyata dia cek, undangan itu nggak sampai. Jadi teman-teman di Balai Bahasa lain kali kalau membuat acara ya
pastikan undangan itu sampai supaya mereka juga hadir. Nah, lalu saya kira kalau mereka tidak hadir perlu disebutkan betapa penting acara ini, tapi orang-orang yang diundang yang penting-penting itu nggak hadir gitu ya. Apa mereka tidak mencintai bahasa Indonesia atau sastra Indonesia gitu aja. Dihukum aja dengan statement-statement seperti itu ya. Jadi saya menyempatkan diri walaupun sebenarnya kantor balai bahasa ini agak mendadak-mendadak aja dia nodong saya kan. Datang ke rumah, oke lah saya bilang karena ini bagian saya ya. Saya baru pulang kemarin dari Kucing tapi saya sempat. Tapi untung hampir-hampir saya lupa dari pagi itu saya asik membetulkan sepeda saya untuk olahraga itu. Saya matikan HP saya lalu saya buka ada dari Mbak Eka mengingatkan acara pada pagi hari ini ya. Jadi saya kira caranya seperti itu. Jadi mari setiap kali ada acara-acara yang bernuansa berbau budaya itu kita komit lah. Ya saya sebenarnya ya sebagai seorang guru besar yang sibuk juga mengajar di S1, S2, S3. Saya masih menyempatkan hari-hari itu untuk berkantor di Majelis Adat Budaya Melayu, untuk mengurusi yayasan pendidikan segala macam. Ya itu bagian dari komitmen saya untuk terlibat di dalam bidang bahasa ini. Dan kesediaan saya untuk hadir di sini juga menjadi komitmen kita ya. Menjadi komitmen saya ya. Nah, oleh karena itu adik-adik yang punya komitmen besar itu ayo. Ini memang memerlukan nafas panjang ya. Tidak gampang ya menjaga ini ya. Saya yang sudah berusia 65 tahun itu insya Allah ya akan tetap komit lah untuk itu. Ini perlu napas panjang. Dan tidak bisa, kadang-kadang anak-anak muda itu napasnya pendek-pendek gitu ya. Sebentar aja, maksud saya sebentar aja dia suka habis itu dia hilang gitu. Nah ini perlu napas panjang. Apalagi bergerak di bidang ini bidang yang sepi ya. Bidang yang sebagai akademisi ya, itu jalan yang kita pilih itu kalau saya ya. Itu jalan yang sepi sebenarnya, jalan yang sunyi ya. Jalan yang bukan jalan para politisi yang penuh dengan tepuk tangan, penuh dengan janji-janji yang barangkali bisa menghasilkan sesuatu ya. Orang-orang yang bergerak di bidang penelitian, di bidang bahasa, bidang kebudayaan itu orang-orang yang memilih jalan yang sepi. Oleh karena itu harus ada komitmen yang tinggi. Nah, jadi saya kira itu ya kuncinya di situ. Terima kasih. Baik, sudah jelas ya Bang ya? Sudah jelas ya Bang yang baju kuning. Profesor, kaitannya kalau berbicara tentang tadi yang Profesor sampaikan, generasi muda yang ada di tempat kita di Kalbar ini seperti apa sekarang? Apakah mereka memang sudah, Profesor bilang kan tadi harus napasnya panjang gitu kan. Nah untuk yang di tempat kita sekarang gimana dok? Prof, apakah napasnya panjang atau masih ngap-ngap ini Iya, Prof? baik ya saya kira perkembangannya ya walaupun memang harus diuji dalam arti diuji dengan waktu lah ya. Ya secara keseluruhan Kalbar ini cukup baik ya. Pontianak ya sudah banyak kelompok-kelompok yang aktif di bidang apalagi di Universitas Tanjung Pura sudah ada misalnya Sendera Tasik ya, program studi Sendera Tasik. Ya ketika saya dekan Epkip waktu itu saya yang mengajukan program itu dengan program olahraga itu 2 prodi itu saya ajukan. Jadi ini alhamdulillah sudah banyak anak-anak muda yang tertarik di situ menjadi penari, menjadi pemusik segala macam ya. Kemudian mereka juga berkarir di luar ya. Dan banyak kelompok-kelompok sekarang ini. Kemudian di Singkawang kita juga lihat ya bagus ya. Di Sambas ya, anak-anak ya banyak sekarang anak-anak yang bisa membuat film pendek misalnya kan. Nah, cuma memang kerjaan-kerjaan seperti ini harus diuji dengan waktu. Nah, maksud saya sampai seberapa lama dia mampu bertahan ya kelompok-kelompok ini. Nah kita berharap ya tentu bertahan lama ya. Komitmennya juga harus tinggi pasti Profesor ya? Ya justru itu tadi saya sebutkan komitmennya harus tinggi. Karena ini bergerak di jalan yang memang seringkali memang harus keluar ya pikiran, waktu, uang, kadang-kadang ya perasaan. Ini kan kadang-kadang kalau yang tidak tahan perasaan suka merajuk gitu kan. Udah. Korbannya banyak berarti Prof. Korban perasaan juga itu paling berat itu Prof. Ada itu dia. Baik, lanjut kita hadirin yang berbahagia dari Kiol Kubu Resort masih dalam acara Menjalin Indonesia dari Kalimantan Barat. Kita buka lagi sesi berikutnya. Sebelum ke Duta Bahasa yang belakang kita ke yang depan dulu Mbak yang pakai kerudung. Silakan yang baju biru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsita dari Pontianak Pos, Prof. Saya mengalami kesulitan dalam menerapkan bahasa Indonesia sesuai dengan
ejaan yang disempurnakan, terutama terkait intervensi bahasa asing. Nah, bagaimana tanggapan Profesor terkait hal ini? Karena begini, ketika kita untuk kutipan tidak langsung, saya mencoba untuk mencari padanannya. Tetapi ketika untuk kutipan langsung, ketika narasumber menggunakan bahasa asing, nah itu saya agak kesulitan dalam artian begini, apakah benar padanan kata sesuai dengan yang dibicarakan maksudnya gitu. Ada kekhawatiran saya bahwa ini tidak sesuai dengan makna yang dimaksud. Nah itu bagaimana tanggapan Profesor terkait hal ini? Terima kasih. Iya, bahasa koran itu memang bahasa ragam khusus ya dalam bahasa Indonesia itu. Jadi memang dia harus ekonomistis mestinya. Jadi tidak boleh terlalu berpanjang-panjang ya. Kan dia fungsinya kan menyampaikan informasi ya. Nah, soal interferensi atau intervensi intervensi kan. Intervensi bahasa asing ya memang sekarang ini sedang mengejala ya. Tetapi sebenarnya yang tidak kalah menyakitkan itu bukan saja intervensi bahasa asing, tetapi kesenangan kita itu menyingkat-nyingkat itu juga berbahaya ya. Macam-macam singkatan-singkatan itu yang akhirnya satu judul itu bisa aja isinya singkatan-singkatan semua. Lalu kita ini apa ya gitu ya. Nah gitu. Oke, kembali ke persoalan bahasa asing itu sebenarnya setahu saya, ya banyak sekali kamus-kamus yang sudah diterbitkan berkaitan dengan istilah dibilang antropologi, sosiologi, politik, banyak tuh kamus-kamus. Saya ada beberapa ya, dan itu kalau nggak salah saya sudah diterbitkan juga oleh Badan Bahasa. Ya. Kamus-kamus itu, cuma masalahnya kamus-kamus itu kan tidak tersosialisasikan secara baik. Lalu banyak kata-kata asing yang sudah ada padanannya itu juga tidak tersosialisasikan. Bahkan ya ada istilah yang efektif, efisien, mampus itu kan juga tidak tersosialisasikan dengan baik ya, malah asing bagi kita ya, sehingga seringkali orang malah merasa senang dengan bahasa asingnya itu ya. Tentu intervensi bahasa asing itu tidak baik dalam konteks tertentu ya. Sebaiknya memang berita-berita itu dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau memang dia tidak bisa digantikan ya boleh buat, hanya dalam kurung itu harus ada penjelasan ya, satu kali saja ya, setelah itu tidak perlu lagi ya. Itu memang satu problem ya, bukan hanya intervensi tapi juga interferensi ya, pengaruh ya. Pengaruh itu seringkali juga sulit juga dihindari ya, tapi mungkin begitu cepatnya banyak istilah-istilah baru yang muncul sehingga memang seperti Jepang gitu ya. Jepang itu pemerintahnya sekarang mengambil cara bahasa-bahasa baru apakah yang berkaitan dengan pengetahuan itu tidak dijepangkan sekarang. Tidak di bahasa Jepang itu bahasa apa? Tidak dikanjikan. Itu hurufnya itu huruf kanji ya. Di bahasa Jepang gitu ya. Jadi diambil begitu aja. Jadi mouse ya mouse ya. Kalau kita kan ini masih disebut sebagai, kalau HP ini kan telepon genggam maksudnya ya. Kalau di sana ya udah ya HP gitu aja. Karena gempuran bahasa istilah-istilah yang ini baru ini demikian luar biasa cepat ya. Coba sekarang kita dulu kan pakai apa istilahnya megabyte ya. Sekarang sudah terabyte. Di atas terabyte apa lagi? Gigabyte. Bukan giga dulu baru tera. Gigatera. Nah, gigatera kan mulai megabyte, gigabyte, terabyte, apalagi di atas itu. Belum kita selesai mencari padanan ini udah muncul banyak. Nah, ini yang barangkali juga satu problem kita. Inilah problem di abad ke-21 ini, saya kira itu. Saya kira gitu ya Mbak ya. Baik, udah jelas Mbak? Atau ada yang masih mau dipertanyakan lagi? Oke, baik lanjut kita silakan ke Mas yang di belakang yang Duta Bahasa. Perkenalkan nama saya Rehan Abdur Ramadan, saya Duta Bahasa Kalimantan Barat tahun 2020.
Selain di Duta Bahasa, saya juga memang fokus dalam pengkajian di bidang Melayu, Prof. Dan juga memang saya mengkaji kembali sejarah Kota Pontianak. Satu di antara hal yang menjadi problematika yang saya temukan karena pengkajian ini fokusnya adalah kepada program saya di ikatan organisasi lain, yaitu adalah internasionalisasi Kota Pontianak. Satu problem yang kita temukan itu adalah keselarasan sejarah di Kota Pontianak. Sejarah Kota Pontianak itu punya banyak versi dan saya meyakini di daerah lain juga punya banyak versi. Tapi saya melihat bahwa sejarah Kota Pontianak itu punya perbedaan yang betul-betul tidak selaras. Kalau saya lihat ataupun mungkin kalau saya lihat yang tersebar setidaknya melalui anak muda yang saya baca dari VJ Ford, kalau mungkin Prof familiar dengan VJ Ford ini hanya mengambil sepenggal dari sejarah, dan ketika saya klarifikasikan langsung melalui ahli di Istana Kadria, memang VJ Ford ini tidak pernah datang ke Pontianak secara langsung. Dan akhirnya saya mendapatkan literatur lain yaitu The First of Two Sultans in Pontianak karya Mary Somers, dan itu memang klarifikasi dari sejarahnya memang begitu lengkap. Yang menjadi permasalahannya adalah literatur ini tidak terlalu bisa diakses atau dalam kata lain accessible kepada masyarakat khususnya anak muda. Apalagi dalam arus dinamika teknologi zaman sekarang yang disebarkan di media sosial itu adalah sejarah-sejarah yang mungkin kita bisa bilang kontroversial, adalah sejarah berdirinya Kota Pontianak karena ada kuntilanak dan akhirnya Sultan Syarif harus membabat habis wilayah Kota Pontianak antara Sungai Landak dan Sungai Kapuas karena ada gangguan dari kuntilanak. Ini kan menjadi semacam berbahaya menurut saya secara pribadi karena anak muda tidak pernah mendapatkan pembahasan tentang sejarah Kota Pontianak sebenar-benarnya. Maka pertanyaan saya, Prof, pertama adalah bagaimana progres kita untuk menyebarkan sejarah ini, pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana yang bisa kita lakukan sebagai anak muda, apalagi kalau kita bisa menerjemahkan sejarah ini menjadi sastra daerah, tapi kita juga bisa menyebarkan ini untuk meningkatkan minat bagi anak muda. Tentunya ini akan menjadi efek yang positif bagi kebahasaan kita di Kalimantan Barat dan juga kebudayaan kita di Kalimantan Barat. It's a win-win solution. Menurut Prof seperti apa, Prof? Terima kasih. Iya, VJ Pet maupun Somers itu kan ya menulis menurut versi dia. Ya, memang sejarah itu kan bisa history kan. Bisa story, history, bisa juga history, cerita dia. Ya. Siapa yang membuat sejarah kan. Jadi tidak apa-apa, ya, silakan aja. Kan segala sesuatu itu kan kita menulis berdasar research, ya. Itu kan selalu parsial, ya. Tidak pernah kita membuat satu riset itu yang holistik gitu ya. Seluruhnya itu tidak pernah. Selalu dia parsial, ya. Nah, dan melalui perspektif tertentu, paradigma tertentu, kacamata tertentu kan. Jadi perdebatan soal sejarah itu tidak apa-apa. Anda silakan tulis berdasarkan perspektif Anda, berdasarkan sejauh data yang Anda kumpulkan seperti apa. Biar nanti orang lain juga menyempurnakannya gitu. Dalam tanda kutip ya. Karena tidak akan pernah bisa selesai ya. Jadi begitu caranya ya. Jadi apa yang Anda mau bisa lakukan sekarang, lakukan. Jangan tunggu. Dulu pernah, ini satu cerita. Dulu pernah ada satu dosen UI yang sampai meninggal, dia tidak pernah bisa jadi doktor karena dia terlalu paranoid soal kesempurnaan itu. Ya, jadi dia pernah temukan satu keping catatan lama dari sebuah batu, pecah batunya. Lalu dia cari-cari terus ya nggak ketemu. Ini, lalu dia tidak selesai-selesai. Ya tidak bisa. Ada saatnya kita membaca, ada saatnya kita menulis. Ya. Begitu, itu konsep yang harus saudara pegang ya. Baca ya, sejauh sudah data terkumpul, tuliskan. Ya, belum sempurna enggak apa-apa, nanti orang lain datang. Mungkin akan membawa referensi baru. Nah, dan tidak perlu kita mengaku malu karena ilmu pengetahuan itu tidak dibangun atas akumulasi, tapi berdasarkan paradigma ya. Karena paradigma yang dibangun oleh Thomas Kuhn itulah maka pengetahuan itu terus berkembang terus. Karena dilihat dari perspektif. Anda hari ini pakai kacamata hitam, maka yang Anda lihat itu
cenderung gelap. Satu ketika Anda pakai kacamata merah, maka objek yang Anda pandang itu mungkin agak kemerah-merahan. Satu ketika warna kuning, ya seperti itu. Ya, pengetahuan itu seperti itu. Jadi jangan kecil hati, itu satu ya. Yang kedua, soal cerita hantu kuntilanak segala macam itu jangan dibaca seperti itu ya. Itu kan bahasa bahasa yang sifatnya itu katalah simbolik aja ya, simbolik ya. Jadi untuk menggambarkan ketergeseran kelompok-kelompok tertentu itu ya, karena adanya pembangunan semacam ini, ya mohon maaf ya, walaupun tidak persis sama lah ya, saya takut juga mau membicarakan ini, nanti takut ada yang tersinggung ya. Tapi beginilah ya, ketika kita membuka satu kawasan itu pasti ada kelompok-kelompok lain yang tergeser gitu ya. Itu ada ya, dan itu lalu kemudian diceritakan seperti itu ya, seperti itu. Jadi tidak semuanya dapat disampaikan dalam bahasa yang lugas ya. Ya gitu. Jadi itu. Jadi saya kira begitu ya Mas ya. Oke, makasih ya. Baik, sudah jelas ya Mas yang di belakang ya, apa yang disampaikan oleh Profesor. Saya minta tepuk tangan dulu dong untuk Profesor Hairil pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, masih dalam menjalani Indonesia dari Kalimantan Barat. Terakhir Profesor, berkaitan dengan bahasa dan sastra daerah dalam upaya bangkit dari pandemi. Pandangan Profesor seperti apa? Iya, bahasa itu tidak akan hilang, punah jika dia digunakan. Karena bahasa itu fungsinya kan macam-macam ya. Ada fungsi ekspresi, fungsi menyatakan pendapat, macam-macam ya bahasa itu. Nah sejauh itu digunakan, tentu dia akan tetap eksis, tetap hidup. Nah persoalannya adalah bagaimana kita menciptakan agar bahasa itu digunakan. Ya. Nah salah satunya adalah memfungsikannya dalam konteks ekonomi kreatif tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi sejauh itu dapat kita lakukan, saya kira maka bahasa-bahasa itu dapat kita gunakan ya. Jadi kalau itu kita gunakan otomatis maka kita dapat seperti tagline Indonesia recovery lebih cepat itu seperti itu. Juga kota Pontianak kan kota Pontianak kuat, Pontianak hebat. Ya. Jadi seperti itu saya kira. Jadi ya kita gunakan dalam konteks untuk melahirkan karya seni dan segala macam sehingga dia bisa dipakai ya. Terus sehingga dengan demikian maka bahasa dan sastra itu tetap akan eksis dan barangkali malah justru berkembang lebih jauh ke depannya ya. Itu saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih hadirin yang berbahagia dari QL Kubur Riset. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Profesor Dr. Hairil Effendi, MS, yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Profesor yang sudah memberikan materi. Dan selanjutnya saya akan ke bawah dulu, saya akan main-main dulu. Berhubung kita di Kuburaya, saya akan berbincang sedikit dengan yang perwakilan yang punya tempat nih. Nih kali ini ada Bapak M. Ayub, beliau merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya. Saya minta tepuk tangannya dulu dong. Ini ada Pak M. Ayub. Pak Ayub sedikit cerita dong tentang kaitannya program pendidikan ya, berkaitan dengan bahasa daerah tentu saja yang ada di Kuburaya. Silakan Pak. Duduk aja ya. Boleh silakan. Terima kasih. Jadi untuk mengenai bagaimana penguatan bahasa Indonesia di Kuburaya, di awal bulan Oktober kemarin kami melakukan pertemuan dengan MGMP Bahasa Indonesia Kuburaya. Di sana saya mengharapkan agar sastra mengambil bagian dalam Merdeka Belajar. Penguatan dalam penumbuhan karakter. Jadi saya mintakan pengurus MGMP untuk memikirkan ini dan insya Allah beberapa hari ke depan saya akan lakukan diskusi lagi dengan MGMP Bahasa Indonesia, MGMP SMP ya Bahasa Indonesia di Kuburaya. Saya akan lakukan diskusi dengan pengurus MGMP bagaimana meningkatkan pembelajaran sastra. Dia tidak hanya masuk di wilayah bahasa Indonesia. Jadi sastra bisa masuk
menjadi bagian dari pola ataupun strategi pembelajaran di mata pelajaran lainnya. Mengapa tidak dikarang sebuah pantun atau sebuah cerita yang berisi tentang sastra namun muatan pembelajarannya mengenai alam, mengenai pasar, mengenai matematika. Nah, jadi konsep yang saya tawarkan kepada kelompok MGMP yang untuk kami bahas selanjutnya adalah bagaimana sastra mengambil peran dalam Merdeka Belajar guna dijadikan pola baik itu penyampaian pengetahuan, literasi, numerasi maupun dalam penumbuh kembangan karakter pada anak didik kita. Sementara itu yang dapat saya sampaikan untuk program di Kabupaten Kuburaya ke depannya. Sangat strategis. Saya minta tuanya sekali lagi tepuk tangan untuk ini. Beliau ini merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kabupaten Kuburaya. Ada begitu banyak program tentu saja Pak ya yang akan dicanangkan untuk pengembangan bahasa daerah tentu saja. Nah, hadirin sekalian berbahagia berkaitan dengan bahasa juga. Saya juga mau berbincang dengan satu orang yang pastinya beliau juga cukup berpengaruh, bertanggung jawab terhadap penggunaan bahasa kalau kita lihat di TV. Ada Bang Arman di sini. Baik, terima kasih. Kalau dulu saya yang marah-marahin si Alek karena dia di bagian report pos ya. Sekarang dia gantian ngerjain saya. Kalau melihat dari teman-teman adik-adik dari Duta Bahasa kayaknya semuanya boleh 80% bakal bisa saya tarik ya kalau memang berminat di TVRI ya. Terima kasih. Memang hampir sama semuanya di seluruh media saya pikir kalau terkait bahasa, penggunaan bahasa ya. Rata-rata apalagi kami ada RI-nya. Nah, jadi memang sering sekali kita selalu bermasalah dengan narasi-narasi di berita. Artinya kita berusaha apabila ada konteks lokal atau ada konteks internasional kita akan selalu menjadikan itu sebagai bahasa narasi yang Indonesia benar. Nah, yang menjadi permasalahan sering kita hadapi adalah ketika ada konteks daerah yang satu di daerah ini berasumsi atau berarti positif, tapi di sisi lain ada yang berarti negatif. Contoh dalam bahasa Indonesia aja, kalau kadang-kadang ada kata lurus dan bujur di perbedaan daerah itu bisa berkonotasi negatif dan positif. Nah ini yang menjadi persoalan yang sering kita hadapi. Nah mungkin kita masih terus harus saling sharing lah dengan di Balai Bahasa juga kadang-kadang kita juga meminta menjadi narasumber biasanya Pak ya ada di studio kita. Jadi perlu memang terus kita melakukan edukasi tentang pemanfaatan ini. Kalau terkait dengan sastra, kita sudah banyak membuat, kemarin ada dokumenter tentang Mendu, kita juga ada buat, kita juga ada bikin tentang syair Bekana, banyak yang memang kita masih perlu banyak referensi. Saya pikir itu sih yang bisa kita, mungkin kalau gak ada pertanyaan saya masih perlu bimbingan sih sebenarnya. Luar biasa tentu saja yang membina presenter-presenter kalau yang biasa-biasa kita lihat di TVRI Kalimantan Barat. Baik. Ada 3 orang narasumber, 2 orang narasumber pria dan 1 orang narasumber kita yang paling cantik pada hari ini. Nah, hadirin yang berbahagia sudah hadir ke tengah kita Ibu Windy Prihastari yang beliau merupakan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Boleh tepuk tangan untuk Bu Windy? Kita undang untuk bergabung di sini Bu Windy, silakan.